Kita semua sebagai muslim percaya bahwa Al-Quran adalah kitab kita untuk mengatur pola laku kehidupan manusia. Percaya itu berarti bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan yang ada di Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad itu sama persis, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Jadi konsekuensi seorang muslim yang percaya kepada Al-Quran adalah membenarkan bahwa itu dari Allah dan akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Quraisy Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran, bacaan yang sempurna lagi mulia. Kandungan di dalam Al-Quran itu ada yang kandungannya pasti seperti itu sesuai dengan ayat, dan ada kandungan yang memungkinkan ada tafsir lain daripada ayat yang itu. Kandungan yang sudah pasti seperti itu jika dilanggar berarti mengingkari Al-Quran. Seperti contoh Al-Quran adalah aqimus sholah, yaitu dirikanlah sholat. Sholat jika dimaknai sedangkan makna yang lain dari Allah adalah sebuah rahmat, dari malaikat adalah istighfar, dan dimaknai untuk manusia itu adalah doa. Jika sholat di situ diartikan sebagai yang pasti, yaitu perintah untuk mendirikan sholat, maka sholat yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Jadi jika ada seseorang yang mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka dia keliru dan bahkan dikatakan mengingkari Al-Quran. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, dia tidak pernah meninggalkan sholat meskipun dalam kondisi perang. Bahkan perbedaan muslim dengan non-muslim itu terlihat dari sholatnya. Al-Quran terdiri dari 6.000 ayat lebih. Kandungan Al-Quran itu berisikan tentang tujuan kehadiran Al-Quran di muka bumi. Jika tujuan Al-Quran itu kita tidak mengamalkan, maka kita dianggap tidak mengamalkan Al-Quran. Dalam Al-Quran pun juga disampaikan cara-cara untuk mencapai tujuan. Bukan hanya itu, Allah pun juga memberikan bukti bahwa jika kita mengamalkan Al-Quran sesuai dengan cara-cara yang ada di Al-Quran, Allah pun memberikan bukti bahwa Al-Quran ini benar-benar mukjizat. Tujuan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama ada yang dinamai dengan tujuan akidah. Tujuan akidah itu yaitu adalah membenarkan bahwasannya Allah adalah Tuhan kita. Akidah diambil dari akar kata yaitu akadah yang artinya mengikat. Jadi akidah adalah ikatan batin kita menyangkut terhadap sesuatu. Ayat-ayatnya seperti contoh Qul huwallahu ahad, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada hari akhir, percaya kepada Nabi, percaya pada wahyu, itu semua masuk kepada tujuan akidah. Tujuan yang kedua itu adalah syariat. Syariat itu yang mengatur hubungan kita, interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia. Seperti contoh hubungan kita kepada Allah, yaitu bagaimana cara melaksanakan sholat, bagaimana berpuasa, bagaimana pergi haji. Jika dengan hubungan sama manusia, yaitu bagaimana cara berdagang, bagaimana cara nikah, bagaimana hukum hutang piutang. Itu semua adalah interaksi. Semakin banyak kita melaksanakan cara tujuan ini, maka akan semakin sempurna kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Yang ketiga, tujuan Al-Quran adalah tentang akhlak atau adab. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran membicarakan tentang akhlak. Dia mau kita selaku manusia yang berakhlak.
bahkan Nabi, bahwa dia diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana berakhlak dengan ibu, dengan ayah, dengan teman, dengan saudara, dengan yang lainnya. Akhlak itu menghiasi kita. Al-Quran mau kita mencapai ketiga ini: percaya kepada akidah, melaksanakan cara-caranya sesuai dengan syariat, dan menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk untuk umat Islam, tapi bagi manusia secara umum. Di dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik, tapi bisa juga penyakit hati, perasaan manusia yang tidak selalu senang, selalu marah, iri, dengki, cemas, dan lain-lainnya. Nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan atau pemisah. Ini berkaitan dengan fungsi Al-Quran lainnya yang dapat menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan juga yang salah. Al-Quran juga berfungsi sebagai pembawa nasihat atau al-mu'izah bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Dalam sebuah riwayat pernah diungkapkan bahwa pada suatu hari seseorang datang menghadap Ibnu Mas'ud dan menceritakan permasalahannya. Wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat kujadikan obat bagi jiwaku yang sedang gelisah. Ibnu Mas'ud menjawab, kalau penyakit itu yang menimpamu, bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat, yaitu tempat orang-orang membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, atau dengarlah baik-baik orang yang membaca Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu surat cintamu sepanjang masa. Bacalah Al-Quran walaupun 1 muka setiap hari, karena Al-Quran akan memberikanmu petunjuk setiap saat. Al-Quran adalah nutrisi bagi hati dan sekaligus menjadi obat penawar bagi penyakitnya. Utsman bin Affan pernah berkata, andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barang siapa yang membacanya akan selalu dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kepada teman-teman, jangan hanya membaca Al-Quran di waktu luang, namun luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Al-Quran itu yang akan menerangi jalan hidup kita, bahkan sampai kepada alam kubur kita. Al-Quran itulah yang selalu memberikan pencerahan serta ketenangan dalam hati kita. Pegang teguh kitab suci yang mulia ini dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gemarlah untuk selalu membaca Al-Quran, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja membaca 1 huruf dari kitab suci Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Dan perlu diingat bahwa orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baiknya manusia. Selain itu, membaca Al-Quran adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa mengambil manfaat dari ini semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi